Kalau jilid 1, 2, 3 lah itu santai karena materinya saya kira tidak berat. Nanti mungkin yang mulai 4 akhir 5, 6 jadi supaya nanti yang jilid 5, 6 lebih banyak waktunya kita cepat sedikit ya Bapak. Halaman 1 jilid 3 di sini mengenalkan takwin an ban da'aban. Mari dibaca. An ban da'aban. Fathah 2 disebut fathatain atau fathah tamim, berbunyi an dan bacanya pendek. Alif sesudah fathatain dianggap tidak ada. Jadi tidak lantas menjadi panjang da'aban fathah yuha. Kemudian halaman 5 kasrotain in sabain. Mari in sabain dibaca pendek ya. Kasroh 2 disebut kasrotain atau kasroh tanwin, berbunyi in dan bacanya pendek. Jangan dibaca in. Sabain kita kan sering in jadi e. HP nya berapa in, TV nya berapa in, itu kan in ya, jadi in. Ini juga di bahasa Arab juga sering begitu. Kemudian halaman 9 un zomaun. Mari un zomaun. Domah 2 disebut domaten atau domah tanwin, berbunyi un, dibaca pendek. Awas jangan dibaca un, apalagi on. Malaun, syai'un, nabaun. Jangan malaun, syai'un, nabaun. Itu maksudnya. Jangan un. Malaun, syai'un, nabaun. Jangan on apalagi on. Malaon sudah seliru. Cuma kalau itu kan kelirunya cetol. Kalau malaun itu kadang sama bagi yang tidak terbiasa nyimak. Malaun padahal sebenarnya malaun sama lagi in syai'in innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan syai'in tuh. Kalau ada perhatikan bentuk domaten itu ada beragam. Ya, di kotak bawah itu ada yang wawu pangkon-pangkonan itu ya. Ada yang wawu bunyi, ada yang seperti ya, itu nanti kita terangkan. Jadi itu bikin bentuk harokat beda-beda itu bukan sekedar kalau sekarang ya estetik. Jadi tidak ada fungsi atau tidak ada filosofinya, nggak ada ceritanya, ada latar belakangnya, atau ada tujuannya, setidaknya ada tujuannya. Jadi bukan sekedar estetik. Baik, halaman 13 setelah kita mengenalkan semua harokat, ambil sudah selesai semua. Di sini kita mengenalkan cara baca huruf sukun. Ya. Nun sukun sama dengan tanwin. Bunyi nun sukun sama dengan tanwin. An-in pun sama. Tanda sukun, seperti tadi sudah saya jelaskan, roksul khok, kepalanya khok. Kemudian cara membaca sukun harus ditekan dan cepat. Ini kaidah umum dulu. Membaca sukun ditekan dan cepat. Saya jelaskan maksudnya. Kita praktek dulu. Cara ngajarnya ya. Nun sukun an haron. Mari dibaca. Nun sukun an haron. Jadi nun sukun, materi ini adalah menjelaskan tentang nun sukun. Contohnya an sama dengan an-tanwin, maksudnya sama persis bacanya. Tapi kan tanda bacanya nggak usah dibaca. Nun sukun an sama dengan membaca
sukun harus ditekan dan cepat. Ditekan itu maksudnya tidak kol-kolan. Kita sering mendengarkan anak-anak yang baru belajar ngaji, alhamdulillah, itu namanya dipantulkan. Nah itu tidak boleh. Jadi maksud ditekan itu jangan dipantulkan dan cepat. Ya apapun huruf sukun ya cepat, kecuali nanti kalau guna, gitu kan. Ini kan belum mengenalkan guna. Ini kaidah cara membaca sukun secara umum. Anhar, tidak bingung karena bukan guna. Itu maksudnya. Kemudian ya langsung saja halaman 16 kita baca bersama-sama. Tiga, mari. Tiga. Laka. Soha. Tadi yang katanya ada cucunya yang kho ya, kho kan cucunya. Itu meskipun sukun ya begitu. Jadi tidak tapi jadi bibir itu ada majunya sedikit. Bukan lalan. Ya kira-kira begitu ya. Budu. Ya kulani. Halaman 17. Nah ini supaya diulang-ulang, bedakan dengan jelas huruf-huruf yang serupa. Ya ini yang mirip-mirip. Jadi orang kok Jadi supaya jelas itu maksudnya gimana? Jelas itu kok tidak harus banter nonton, tidak begitu maksudnya. Jelas itu kira-kira yang mendengarkan itu secara spontan bisa tahu, oh ini huruf H, oh yang dibaca ini huruf Kho, ini huruf H, itu maksudnya gitu. Jadi tidak harus jelas itu banter, bukan itu intinya kan. Tapi kalau dalam mengajar tegas kayak tadi kita contohkan semangat ya bagus. Oke, halaman 18. Azwajun. Azka. Azkurahu. Ini juga sama al. Jadi ada al. Dan jangan menjadi z kayak tadi ya. Zal dan zo jangan menjadi z. Afan. Jadi ada kayak bentuknya karena ini tafsir. Sama kalau kita membaca mengejar R dalam bahasa Inggris sama al-20 pada ada R20 ya al-20 wajan halaman 20 asbaqon as'aluka ashhadu asdahu asmaro asba'ahu akbar. Sekali lagi itu ada hamzahnya. Kelihatan sekali ya karena sukun.
Kalau berharokat ya tidak setebal itu sih, habasnya tidak sekentara itu. Jadi jangan mentang-mentang habas jadi juga menjadi kayak cincin. Oke, kita lanjut halaman 23. Huruf qalqalah ada 5 yang tercakup dalam tubuh jadin atau baju ditutup. Kalau zaman dulu baju itu ditutup, kalau sekarang di HP. Jadi nggak kemana-mana, tapi kurir tiap hari datang. Dulu itu kalau orang nggak pernah kemana-mana kan bisa menjadi indikator ngirit. Masya Allah, istrinya itu ngirit nggak pernah ngajak ke mall. Sekarang di rumah terus, tapi kurir apa terus? Ya nggak apa-apa, yang penting rezekinya lancar. Halaman 23 ini qalqalahnya. Huruf qalqalah ada 5 baju itu. Oh, kalau sukun suaranya harus dimantulkan. Nah ini baru mantul. Kalau tadi itu kan ditekan. Mari. Soruna. Kemudian halaman 28 ini sebenarnya mengenalkan bacaan tasydid atau mengenalkan tanda tasydid. Tasydid sama dengan sukun pada huruf double. Jadi ada huruf 2 double. Yang pertama sukun, yang kedua hidup. Dan ditulis hanya 1 huruf. Itu namanya tasydid. Ya karena hakikatnya adalah huruf double, ya tentu bacanya harus ada tekanannya. Allah, mari. Allah. Jadi supaya ada penekanan. Tidak Allah, nah, kan tentu beda ya. Tapi Allah. Halaman 30. Nun dan mim tasydid harus dibaca dengung yang lama. Yang lama itu berapa? Sekadar 2 harokat atau 1 alif, itu dengungnya saja. Oke. Mim tasydid amma, nun tasydid anna. Mari. Mim tasydid amma, nun tasydid anna. Oke, itu dengungnya 2 harokat. Kemudian halaman 34. Nah, dengung itu tadi termasuk salah satu dari 7 pokok yang pertama kita bahas di pembukaan. Sebab dengung itu baik di tasydid, baik nanti gunnah, baik ikhfa, baik ikhfa syafawi misalnya nanti. Itu juga sering sekali tidak hanya yang baru belajar Quran, bahkan yang sudah hafal sekalipun itu kadang kalau pas ngajinya cepet-cepetan, misalnya yang sudah hafal Quran lagi hataman, wis awan-awan, sogatan wis metu, ngeleh wis gak barbar gak dirampungi, wis macane ngawur misalnya gitu. Itu menjadi dengungnya tidak dibaca dengan baik. Meskipun bacanya cepat ya harus dengung, meskipun misalnya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu dengung. Jangan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu tidak ada dengung gitu. Jadi harus ada dengung meskipun macane cepat, tetap dengungnya 2 harokat. Nah 2 harokat itu kan sekedar hitungan ya, tadi namanya kadar itu ya dikira-kira no. Ini juga sama yang tadi saya contohkan, ada yang kadang ngajarinya diperpanjang itu ada, termasuk ngajari dengung begini.
Jadi anna. Jadi gurunya ngasih contoh panjang. Karena biasanya muridnya kalau nirukan dikurangi. Alasannya begitu. Jadi ini contohnya yang keliru tapi ditiru murid bener. Nah, ini justru kurang tepat. Tidak boleh itu. Kemudian halaman 34. Ini sebenarnya penjelasan atau tentang hamzah wasol. Ya. Tapi penjelasannya disederhanakan begini. Alif di tengah yang diikuti huruf sukun dianggap tidak ada. Disebut hamzah wasol. Alif di tengah diikuti huruf sukun dianggap tidak ada. Disebut hamzah wasol. Ini tidak usah diterangkan secara grammar bahasa Arab, secara sorof. Misalnya dalam ilmu apa? Sorof itu dalam nahdul maksud, hamzah wasol adalah subutuha fil ibtida qatil tuzim wa hasfuha fi darjiha ma'al kalim. Ini tambah mumet muridnya, gurunya aja mumet katanya. Wis pokoknya ada alif di tengah diikuti sukun gitu aja wis beres. Biasanya alif tidak ada harokatnya dan di atasnya ada kepala shot kecil. Shot kecil kayak cebong atau apa ini nggak tahu ini. Tapi nggak ada kampret ya. Wis ra ono cebong kampret wis ra ono. Nggih, shot kecil. Kenapa kok biasanya? Karena sebagian mushaf tidak ada. Sebagian mushaf itu tidak menggunakan tanda shot kecil, tidak ada, memang tidak dikasih. Atau kadang ngasih tapi nggak konsisten. Yeah. Jadi tanda shot itu tidak indikator pasti. Yeah. Nanti kalau yang nulis lupa ngasih dianggap bukan hamzah wasol, tidak begitu. Ya, jadi alif di tengah diikuti huruf sukun dianggap tidak ada. Wal hamdu itu ada alifnya. Wal, tapi karena diikuti lam sukun alifnya dianggap tidak ada. Ya, atau tidak terbaca. Maksudnya dianggap tidak ada itu tidak terbaca. Jangan baper ya. Kok dianggap ora ono cah. Sakit ya. Kemudian halaman 37. Huruf mad alif, waw dan ya apabila diikuti hamzah wasol atau diikuti alif yang tidak dibaca tadi dianggap tidak ada. Jadi madnya, kalau ini bahas soal madnya, kalau tadi kan hamzah wasolnya. Zul jalali itu cara membacanya begitu. Mestinya kan panjang ya, namanya mad. Jadi huruf mad diikuti hamzah wasol dianggap tidak ada. Jadi madnya dianggap tidak ada. Jadi zul jalali pendek. Sekarang coba kita perhatikan bersama-sama contoh baris kedua. Fastabiqul khairati. Pertanyaannya ada berapa huruf yang tidak terbaca? Ada yang 2, dan 3, dan 4 di Samsu. Ada 4 ya. Ada berapa? Ada yang nambah? Kalau lelang kayak ya coba kita hitung berbanding. Pertama apa? Yang tidak terbaca apa? Alif setelah fa. Fas. Kenapa tidak terbaca? Karena alif di tengah diikuti sukun. Ya kan pelajaran tadi ya. Atau bisa dengan jawab karena hamzah wasol di tengah. Tentu karena di tengah. Kalau hamzah wasol di awal kan terbaca. Ya itulah begini. Yang mulai kaidah tadi alif di tengah diikuti sukun dianggap tidak ada itu dihafalkan. Dan itu bisa dibuat untuk berdoa, huruf doa, tebakan. Karena kita guru itu kan, ya ini kan taruhlah kita mengajarkan nyambung ke anak-anak. Guru itu meskipun Anda ngajar jilid 3, tapi Anda punya kewajiban menjaga atau melestarikan kemampuan atau capaian dia dari jilid 2 kan begitu. Tidak mungkin kita mengajarkan. Begitu juga yang ngajar jilid 4
dia juga punya kewajiban melestarikan, menjaga pemahaman atau capaian murid pada jilid 3. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk mengetahui itu, mengevaluasi itu kan ada bedek-bedek terus, termasuk kaidah-kaidah ini. Fas pertama satu itu ya. Yang kedua yang tidak terbaca wawu setelah kof. Kenapa tidak terbaca? Karena huruf mat diikuti hamzah halaman ini ya, artinya panjang huruf mat diikuti hamzah wasl. Yang ketiga alif setelah wawu. Kenapa tidak terbaca? Kalau kita mau jawab pakai pakem kaidah yang literal ya dalam jilid 2 tadi, jawabannya karena wawu sukun diikuti alif. Tadi jilid 2 ketika kita membaca polu itu wawu diikuti alif, alif dianggap tidak ada. Wawu sukun diikuti alif, alif dianggap tidak ada. Biasanya di atasnya ada tanda bulat tadi. Jadi jawabannya kalau mau literal seperti itu ya begitu. Kalau mau letterlek. Tapi bisa dijawab begini, kenapa tidak terbaca? Karena ada tanda bulat atau lingkaran. Itu boleh. Nanti kita terangkan kenapa boleh begitu jawabannya. Udah 3, yang keempat alif lagi. Kenapa tidak terbaca? Karena alif di tengah diikuti sukun atau hamzah wasol di tengah kalimat. Jadi ada 4 yang tidak terbaca. Halaman 39 ini sama saja, ini masalah tasdid. Alif diikuti tasdid sama dengan alif diikuti sukun, dianggap tidak ada. Alifnya dianggap tidak ada. Halaman 41. Kita baca Ar-Rahmanu. Mari. Lam yang tidak berharokat dianggap tidak ada. Ini kaidahnya mudah. Lam yang tidak berharokat dianggap tidak ada. Tidak usah bahas ini al-syamsiyah, al-qomariyah, al-apa-apa, tidak usah dulu. Itu karena ini kan praktek dulu. Nanti kalau soal teorinya nanti ada di jilid 7, semuanya ada. Halaman 42, alif lam diikuti tasdid termasuk hamzah wasal bila di tengah dianggap tidak ada. Bila sebelumnya ada huruf mat juga dianggap tidak ada. Ya, ini wasya, ini alif lam diikuti tasdid dianggap tidak ada. Bila bila sebelumnya ada huruf mat juga tidak dianggap tidak ada. Contohnya misalnya baris keberapa ini? Kelima. Wa aqimus sholata. Ada berapa huruf yang tidak terbaca? Ada 5. Pertama wawu, ya, kedua alif, ketiga keempat alif lam al, ya kelima apa? Wawu lagi, sholata tadi ya, wawu sholata. Begitu juga wa'atuz zakah juga ada 5. Baik, kita tutup halaman 44. Hasil atau output dari jilid 3 ini anak sudah bisa membaca, terutama ya membaca ya, kalau tanwin ya tadi sudah jelas. Kemudian membaca huruf-huruf yang sukun beserta sifat-sifatnya. Kalau qalqalah ya qalqalah, kalau hames ya sudah bisa hames ya. Kemudian dengung atau gunnah tadi dalam nun dan mim tasdid. Kemudian ada tasdid, cara membaca tasdid harus ada penekanan. Oke. Dan di sini belum mengenal cara membaca waqaf. Ya, sekali lagi jilid 3 ini anak belum mengenal cara membaca waqaf. Jadi kita membaca contoh yang ada di sini nanti
tanwin ya dibaca apa adanya dulu, tanwin, tidak usah diwakafkan. Oke, baik, kita baca bersama-sama, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana kshif 'anna al-'adab wa laqad sarrafna fi hadzal qur'an wa suyyiratil jibalu fakanat saraban. Ya kan, saroban. Yang kedua, taknya di sini tetap harus hamas ya. Fakanat saroban ya, nats. Jadi jangan karena ada sin kemudian fakanat saroban. Biasanya agak ragu-ragu menghameskan karena ada sinnya. Oke. Fakanat saroban, tapi bukan berarti diidghamkan ke sin ya, enggak. Ya enggak. Oke, coba diulang, wasuyirat saroban. Masya Allah, mumtaz. Biasanya itu yang sering beberapa kali di tempat lain itu tasydid. Kalau di lafal, di contoh ini, di halaman ini, alladzina yalmizunal mutawwi'ina. Jadi kadang di situ tasydidnya salah satu. Kalau nggak tok ya wawunya yang dikorupsi. Jadi ada yang mutawwi'ina, kurang wawunya, tapi seringnya di toknya, mutawwi'ina. Jadi mutawwi'ina gitu ya, sijil lilil kutub itu kadang susah ya. Kemudian innal musaddiqina, ini kadang juga musaddiqina, tasdidnya shad hilang. Itu sering kita temukan, tapi tadi saya dengarkan insya Allah tidak ada yang ketahuan, saya juga tidak tahu. Ila arwahihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Maghdubi 'alaihim